Jadi perempuan Pak itu sederhana membahagiakannya. Beri hal-hal yang sederhana, tapi itu sudah bikin mengharu biru bagi perempuan. Luar biasa. Ketika istri sedang marah, peluk dari belakang, bisikan kalimat cinta, I love you. Habis itu, yuk kita belanja di duit 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Untuk akhina Eki dan Mbak Vina, mudah-mudahan keluarga yang baru saja dimulai mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Pinang sudah, kamar sudah, dinding kayu dari Sumatera. Dipinang sudah, dilamar sudah, duduk bersanding semakin mesra. Perang lama, perang padri, membela agama sepenuh hati. Tulang rusuk selalu dicari, di pelaminan bertemu kini. Bambu kecil dibuat tangga, warnanya hijau bukan biru. Bagai hidup di dalam surga, itulah bahagia pengantin baru. Karena tadi mulainya pantun, jadi saya ngapalin pantun. Browsing dulu Pak. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, khususnya Mas Eki dan Mbak Vina. Allah Azza wa Jalla mengajarkan tentang konsep rumah tangga kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan ketahui tentang bagaimana sebetulnya konsep rumah tangga yang telah diajarkan, dipraktekkan dan dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sering mengungkapkan kalimat ini, dan saya yakin Bapak Ibu, khususnya Mas Eki dan Mbak Vina juga hafal. Karena ini kalimat masyhur disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana konsep surga yang ada di dalam rumah tangga yang telah dipraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali kita akan kaji. Tadi saya ngobrol dengan Pak Haji Doni, durasinya 2 jam sampai duhur. Tapi kalau ngaji 2 jam, kasihan Mas Eki, kelamaan. Ini kalau jaga jarak sampai besok pagi juga Mas Eki. 24 jam. Berapa urusannya? Protap ya, protap. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka para ulama mendetailkan tentang makna itu, rumahku adalah surgaku. Para ulama memulai, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan konsep pertama, kecukupan dalam aspek biologis itulah bagian dari surgaku, rumahku adalah surgaku.
Jadi kecukupan dalam aspek biologis. Nah, baiknya Allah muliakan, aspek biologis minimal ada dua. Pertama, hubungan suami istri, atau dalam bahasa Arabnya jima. Dan tidak mungkin saya jelaskan hari ini, karena itu urusannya Mas Eki dan Mbak Vina. Yang kedua, bicaranya tentang kecukupan sandang, pangan, dan papan. Saya ingin bahas ini kalimat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Thaha, surat ke-20 ayat 118 sampai 119, ketika Allah gambarkan surga untuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diperintahkan tinggal di surga, kata Allah, wa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, kamu tinggal di surga, satu, la taju'a, tidak akan lapar. Ini poin pertama. Yang kedua, wala ta'ra, tidak akan telanjang. Jadi kita akan pahami bahwa Hawa dan Adam ketika tinggal di surga berpakaian atau tidak? Berpakaian. Kaidahnya di surat Thaha ayat 118. Di ayat 119-nya, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. La tadma'u, tidak akan kehausan. Wa la tadha, tidak akan kepanasan. Makan, minum, pangan namanya. Pakaian, sandang. Tempat tinggal supaya tidak kepanasan, papan. Maka konsep surgawi adalah ketika terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Tidak harus mewah, Mbak. Karena kalau bicara mewah itu urusan bukan premier. Tapi setidaknya kecukupan di dalam aspek biologis dalam kurung aktivitas suami istri, dan yang kedua kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Maka kita doakan mudah-mudahan Mas Eki dan Mbak Vina, Allah cukupkan rezekinya, Allah cukupkan sandang, pangan, dan papannya, Allah lebihkan kecukupan tadi supaya bisa berbagi dengan sesamanya. Karena Nabi SAW mencontohkan, walaupun beliau dalam keadaan tidak mewah secara harta, tapi kemampuan berbaginya tetap ada. Rumah Nabiullah Muhammad SAW panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter. Tinggi rumahnya 2,5 meter. Itu model rumah Nabi SAW. Dan saya pastikan itu lebih kecil daripada rumah-rumah di Tanah Abang. Artinya rumah Nabi lebih kecil dibanding rumah-rumah yang ada di Tanah Abang, insya Allah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, itu konsep yang pertama, kecukupan dalam aspek biologis. Dan ini menjadi tugas Mas Eki sebagai kepala keluarga. Yang penting ada rasa tanggung jawab, yang penting ada kemampuan untuk mencukupi rezeki. Maka insya Allah Allah mudahkan rezeki beliau, rezeki rumah tangga baru, yakni Mas Eki dan Mbak Vina. Surat Hud ayat ke-6 Allah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa setiap hewan, makhluk, manusia termasuk di dalamnya yang melatak di muka bumi, maka Allah jaminkan rezekinya. Maka kita doakan Mas Eki dan Mbak Vina banyak rezekinya, melimpah rezekinya, Allah cukupkan rezekinya sesuai dengan kebutuhan mereka berdua dan seterusnya anak cucunya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, khususnya Mas Eki dan Mbak Vina, aspek rumah tangga supaya sampai pada baiti jannati. Yang kedua adalah aspek psikologis. Kalau biologis sudah terpenuhi, alhamdulillah. Yang kedua adalah aspek psikologis. Ini pertanyaan sederhana barangkali. Apakah banyaknya harta menjamin bahagia? Jawaban sederhananya belum tentu. Kenapa? Karena harta atau sandang, pangan, dan papan yang melimpah ruah tidak serta-merta kemudian berbanding lurus dengan kebahagiaan. Maka poin yang kedua yang Nabi bangun adalah aspek psikologis. Saya ingin kasih gambaran Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana Nabi membangun suasana romantis di rumahnya. Yang pertama, ketika Nabi menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya wanita Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW. Saat itu Sofiyah mau naik unta. Ontanya sudah depak, tapi Sofiyah nggak bisa naik. Maklum ontanya terlalu tinggi. Maka Nabi SAW berlutut, kemudian menyediakan pahanya supaya jadi pijakan Sofiyah. Nabi melakukan hal demikian. Di sini ada suami yang geserin kursi buat istrinya kalau makan, atau bukain
pintu mobil? Pernah digituin kok? Ini belajar ke Nabi dulu nih. Nabi SAW istrinya mau naik onta, itu meletakkan kakinya berlutut, menyediakan pahanya supaya jadi pijakan. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Romantisme Nabi sampai di situ. Artinya Nabi memperlakukan istrinya, padahal itu dilihat oleh para sahabat, Nabi tidak malu, Nabi tidak segan memperlakukan istrinya dengan penuh cinta. Kenapa? Dalam rangka membangun aspek psikologis, yakni kebahagiaan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, khususnya Mas Eki dan Mbak Vina. Contoh yang kedua, ketika Nabi SAW memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah mau nonton bareng nggak? Dulu juga ada nobar, walaupun belum ke XX1 ya. Kata Nabi, mau nobar nggak Aisyah? Mau dong Rasul. Nobar apa? No, ada orang yang latihan perang di masjid. Bapak Ibu Allah muliakan, rumah Nabi itu ada jendela yang nyambung ke kamar Nabi. Jadi kalau dari dalam itu jendela rumah kamar Nabi, kalau keluar dari jendela Masjid Nabawi. Makanya kuburan Nabi ada di dalam masjid, karena itu bekas kamarnya Nabi SAW. Kata Nabi, Aisyah mau nobar enggak? Kata Aisyah, mau dong Rasul. Maka Nabi berdiri di dalam masjid, Aisyah berdiri di dalam kamar. Tapi kepala mereka, Nabi dengan Aisyah, pipinya bersentuhan. Nabi di dalam masjid, Aisyah di kamar Nabi, kemudian pipinya disentuhkan ke pipi Nabi, nobar bareng. Sambil pipinya nempel. Ada yang nobar sambil pipinya nempel? Nabi sampai segitunya. Kemudian kata Nabi, karena nontonnya lama, malu kan berdiri Pak, ini lama ya. Udah kayak nonton layar tancap soalnya. Kata Nabi, wahai Aisyah, sudah belum nontonnya? Kata Aisyah, belum. Wahai Aisyah, sudah belum nontonnya? Kata Aisyah, belum. Itu beberapa lama Pak? Belum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah tontonannya tidak menarik. Yang menarik adalah menempelnya pipiku dengan pipi Rasulullah SAW. Jadi perempuan Pak, itu sederhana membahagiakannya. Beri hal-hal yang sederhana, tapi itu sudah bikin mengharu biru bagi perempuan. Luar biasa. Ketika istri sedang marah, peluk dari belakang, bisikan kalimat cinta, I love you. Habis itu, yuk kita belanja di duit 10 juta. Akur. Cuma yang bikin akur sentuhan pelukannya atau 10 juta. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi membangun suasana yang harmonis di rumah. Jadi kalau ditanya siapa guru paling romantis yang ada di antara para nabi, jawabannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah, beliau panglima perang, iya. Beliau seorang ahli agama, betul. Tapi beliau ada seorang kepala keluarga yang sangat harmonis. Mampu memanage konflik dengan sangat baik. Contoh sederhana, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi pulang dari sebuah peperangan, ingin bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kalau Nabi baru pulang menyiapkan sebuah hidangan minuman yang manis. Kan itu kesukaan Nabi. Kalau baru pulang disediakan minuman yang manis. Karena saking bahagianya seorang Aisyah, Pak, maklum nih saking happy-nya, aturan dikasih gula, yang ada malah dikasih garam. Sehingga rasanya tentunya menjadi asin. Nabi pulang, disediakan minuman itu tanpa diketahui oleh Aisyah kalau isinya adalah garam. Ketika Nabi datang, dihadiahkan, ya Rasulullah silahkan diminum minuman kesukaan antum. Maka Nabi memulai minumnya, seteguk, 2 teguk. Dan kebiasaan Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau disediakan minuman oleh Aisyah pasti disisakan setengah. Kenapa? Karena Aisyah nanti bakal minta. Dan sebagaimana lagu kan itu, Nabi akan meminum di bekas bibirnya Aisyah, Aisyah pun minum di bekas bibirnya Nabi. Dicari mana di bekas bibirnya. Nanti juga Mas Eki bisa praktekkan itu. Cari bekas. Bisa. Ketika Nabi minum air seteguk, Aisyah sudah nungguin nih, bentar lagi setengah nih, pasti dikasih ke Aisyah nih. Ternyata lewat setengah Nabi masih minum, sudah hampir habis. Aisyah bilang, ya Rasulullah bagian saya mana? Ya Rasulullah bagian saya mana? Nabi masih meminum sampai hampir habis, Masya Allah. Akhirnya Aisyah dengan nada tinggi, ya Rasulullah bagian saya mana? Maka Nabi memberikan gelas itu dan diminum oleh Aisyah. Ketika sekali minum, beliau nangis karena rasanya. Tapi yang jadi pertanyaan, Mbak, kenapa Nabi ingin menghabiskan minuman ini? Supaya Aisyah tidak mencoba minuman yang sudah beliau buat, karena khawatir itu mengecewakan Aisyah.
Sampai segitunya seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga yang harmonis. Kesalahan istri tidak untuk dicaci maki, kesalahan istri tidak untuk dihakimi, kesalahan istri pada akhirnya oleh Nabi maklumi. Bahkan untuk menjaga kehormatan dan kebahagiaannya, Nabi pura-pura tidak tahu kalau itu kesalahan istrinya. Kira-kira susah beratnya? Saya juga masih belajar, ya. Saya juga masih belajar bagaimana mengelola rumah tangga yang harmonis. Tapi aspek kedua, bahwa setelah aspek biologis yang kedua aspek psikologis. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 187, ayat ini tidak sedang berbicara tentang rumah tangga sebetulnya, tapi ayat ini sedang berbicara tentang i'tikaf. Tapi ada kalimat indah di ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, fungsi pakaian adalah untuk menutupi aib kita, untuk menutupi aurat kita. Maka fungsi laki-laki menutupi kekurangan istri, fungsi istri adalah menutupi kekurangan suami. Kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun saya belum tahu detailnya, Mbak Vina sekalipun terlihat cantik, menawan dan lain sebagainya, tapi tetap punya kekurangan. Maka tugas Mas Eki menutupi kekurangan itu. Mas Eki juga sama, terlihat ganteng, gagah, perkasa, tapi tetap beliau juga punya kekurangan yang kita tidak ketahui. Maka tugas Mbak Vina menutupi kekurangan Mas Eki. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laknat bagi laki-laki yang sudah melakukan aktivitas jima, besok paginya dia cerita ke teman-temannya tentang kekurangan istrinya, maka laknat bagi suami model seperti itu. Jadi memang harus saling menutupi satu sama lain. Istri misalkan masak sayur lodeh rasanya kolak, masak kolak rasa sayur lodeh, maka tugas Mas Eki melindungi kekurangan istri. Walaupun kolak rasanya sayur lodeh rasanya tutupi ya. Mas, enak gak? Nah, ini kolak gurih sekali. Ini sayur lodeh manis. Kalau tapi saya yakin Mbak Pina ya aku masak insya Allah. Atau setidaknya Bu, ini wanita solehah ciri hari ini, abad hari ini wanita solehah punya ciri bukan lagi jago masak, tapi jago pesen masak. Jago mana aplikasi yang paling cocok buat pesen masakan. Makin canggih pesennya makin solehah ya. Kalau zaman dulu kan masak yang jago, pesen yang jago ya. Alhamdulillah lah, mending masih ada masakan enak lah intinya. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, itu aspek psikologis. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah bertegas, fa in karihtumuha wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka pergaulilah istri atau pasangan dengan cara yang baik. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bersabar, karena pasti Allah jadikan kebaikan banyak di dalam. Punya istri cerewet itu alhamdulillah, kita masih diberikan telinga yang bisa mendengar dengan sangat jelas apa yang kemudian cerewetkan oleh istri kita. Berarti telinga kita sehat. Pernah ada suatu riwayat suaminya kentutnya bau. Ketika istrinya protes, "Bang, kok kentut abang bau?" "Alhamdulillah, Neng, hidung kamu masih biasa saja." Enjoy. Jadi selalu ada kebaikan di dalam semua kekurangan-kekurangan yang Allah tampakkan di hadapan suami ataupun istri. Suaminya ngorok, alhamdulillah istrinya bangun terus jam 3 malam. Gara-gara suaminya ngorok. Habis bangun kemudian ke kamar, mandi dan melaksanakan sholat tahajud. Gara-gara ngorok bisa tahajud. Alhamdulillah. Ada juga istrinya nggak pernah ngorok sama sekali, dia tetap bangun karena memang dia butuh ke kamar mandi untuk pipis. Setelah itu dia melaksanakan sholat. Alhamdulillah bisa tahajud gara-gara istrinya tidak ngorok. Maka setiap kekurangan pasti ada khairan fihi, ada kebaikan di dalamnya. Itu kama qala Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat ke-19. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, khususnya Mas Eki dan Mbak Vina sebagai penutup yang terakhir. Aspek biologis sudah, aspek psikologis sudah, rumah tangga sudah harmonis, tidak ada masalah. Kalau toh ada masalah bisa diselesaikan dengan sangat baik. Pertanyaannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah rumah tangga ini yang aspek biologisnya sudah terpenuhi, aspek psikologisnya sudah terpenuhi, bahagia secara duniawi, apakah rumah tangga ini akan sampai ke jannahnya Allah Azza wa Jalla? Pertanyaan ini akan dijawab belum tentu. Kenapa kok harus ada kalimat surga? Karena tadi konsepnya baiti jannati. Konsepnya bahwa rumah tangga inilah rumah tangga surgawi. Rumah tangga yang Mas Eki bangun, yang Mbak Vina bangun hari ini adalah rumah tangga yang kelak kalau ketemu lagi di surga, bareng-bareng lagi di surga, Masya Allah. Dengan putranya, dengan cucu dan seluruh keluarganya kumpul bareng di
surga. Maka rumah tangga yang dibangun hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla dan akan diuji layak atau tidak berkumpul kembali di surga. Baiti jannati. Nah, baiknya Allah muliakan, aspek yang ketiga ini oleh Nabi SAW didetailkan. Yang pertama, ini pesan supaya rumah tangga ini sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, pernikahan hari ini bukan urusan sekerat daging. Pernikahan hari ini bukan urusan setetes air. Pernikahan hari ini adalah urusan dunia sekaligus akhirat kita nantinya. Maka Nabi memesankan kepada kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah supaya bisa sampai ke surga. Di antara pesannya sebagai penutup Mas Eki dan Mbak Vina, yang pertama sebagaimana Nabi SAW wasiatkan adalah rumah tangga agar sampai ke surganya Allah, pastikan landasannya adalah iman. Karena kalau bukan karena iman, Mbak, susah. Istri punya kekurangan, kurang iman, cari yang lain. Suami punya kekurangan, kurang iman, cari yang lain. Karena tanpa iman akhirnya menimbulkan ketidakmaslahatan. Masih mending sesuai dengan syariat cari yang lainnya. Kalau melanggar syariat tentu jauh lebih berbahaya. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, landasi iman, Bas Eki dan Mbak Vina, landasi iman dalam rumah tangga. Karena itulah modal terbesar yang bisa membuat kita dakhalal jannah bareng-bareng. Yang kedua, setelah pesan iman, yang kedua adalah memaksimalkan ibadah sholat sekalipun di rumah. Mas Eki dan Mbak Vina punya kebolehan melaksanakan sholat sunnah berjamaah di rumah. Mau sholat malamnya, monggo. Mas Eki bangunin istrinya pakai air, dipercikin. Susah bangun, tambah air seember. Masih susah bawa air sholat. Kalau Nabi kan dipercikan, tapi ini lihat sikonnya. Kalau Mas Ekinya lagi tidurnya enak, percikin, bangun, romantis gitu. Tapi kalau lagi tidak nyaman, jangan dipercikin. Nanti ujungnya tidak jadi sholat, jadi berantem nanti. Kalau tidak pas ya. Jadi momennya harus pas ini. Contoh, Nabi dipercikan pakai air supaya bisa sholat sunnah bareng suami dan juga istri, sehingga dua-duanya bisa berdoa, bisa bermunajat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama landasi iman, yang kedua diisi dengan aktivitas sholat, dan yang ketiga, Mas Eki dan Mbak Vina, jangan lupa tilawah Al-Quran di rumah. Walaupun hanya satu surat atau hanya 2 surat, tapi setidaknya tetap satu harinya ada bacaan Quran yang diperdengarkan di dalam rumah. Karena kata Nabi SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya ibarat kuburan. Jadi kalau kuburan isinya kan bukan orang berarti. Maka isilah dengan bacaan Quran, walaupun hanya 1 surat, walaupun hanya kulhu, kuliah, falaq, nas, nggak jadi masalah. Yang penting tilawah Al-Quran di dalam rumah, supaya mendatangkan malaikat rahmat ke dalam rumah-rumah kita. Yang keempat, setelah iman, sholat, dan tilawah Al-Quran, yang terakhir, isilah rumah tangga kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Nanti Mas Eki buka literatur, Mbak Bina buka literatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Idealnya memang sebelum menikah ada kuliah dulu tentang mengenal hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tapi ya karena tidak ada tempat kuliahnya, maka silakan buka literatur supaya Mas Eki tahu haknya dan tahu kewajiban sebagai suami, Mbak Bina tahu hak dan juga tahu kewajiban sebagai istri. Dan terakhir, berbanyak doa. Mudah-mudahan keluarga yang baru saja dibangun Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah sampaikan ke jannahnya Allah Azza wa Jalla. Saya tutup pakai pantun lagi. Dapat piala sang juara, naik ke mimbar orang bertiga. Kuhaturkan segala doa, moga sakinah dalam keluarga. Menulis surat dengan tinta, hendak dikirim ke tanah Jawa. Moga erat jalinan cinta di antara kalian berdua. Jangan kurangi isi sukatan, hari libur ke telaga. Bahagia hati dalam ikatan, moga bahagia hingga sampai ke surga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan aspek biologisnya, aspek psikologisnya, dan aspek yang ketiga, aspek agama telah ditumbuhkan, dikembangkan dalam rumah tangga yang baru saja dibangun antara Mas Eki dan Mbak Vina. Mudah-mudahan dakhala jannah sekeluarga, sebagaimana surat Tur ayat ke-21 atau surat Ar-Ra'd ayat ke-23 Allah tegaskan, suami, istri, dan anak dakhala jannah bareng-bareng. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup
dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Azza wa Jalla dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim, hari ini telah mengikat janji dua insan, hamba pilihanmu ya Allah, Mas Eki dan Mbak Vina. Anugerahkan kepada mereka berdua ya Rabb keberkahan. Kumpulkan mereka berdua ya Rahman dalam kebahagiaan. Satukan jalinan cintanya, satukan ikatan cintanya. Hantarkan mereka berdua ya Rahman ya Rahim ke dalam bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan ketenangan dalam setiap episode kehidupan mereka. Berikan kebahagiaan dalam setiap detik perjalanan mereka. Berikan keselamatan ya Rahman ya Rahim dalam setiap hal yang mereka alami, yang mereka jalani, yang mereka lalui. Berikan keselamatan di dalamnya, keberkahan di dalamnya ya Rahman ya Rahim. Anugerahkan kepada mereka berdua ya Rabb keturunan yang saleh dan salehah. Jadikan keturunan mereka penyejuk mata, penawar hati, penyejuk pikiran ya Rahman ya Rahim. Anugerahkan keturunan kepada mereka, keturunan yang baik, hamba-hamba pilihanmu yang baik. Sebagaimana Zakaria memiliki Yahya, sebagaimana Maria memiliki Isa, sebagaimana seorang Abdullah memiliki Muhammad. Berikan keturunan kepada mereka berdua, keturunan yang baik, soleh dan soleha ya Rahman ya Rahim. Jadikan keluarga mereka keluarga yang syurgawi, keluarga yang layak mendapatkan syurga-Mu nanti, keluarga yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan nanti, sebagai keluarga yang mengikuti sunnah nabinya, mengikuti jejak nabinya, yakni baiti jannati ya Rahman ya Rahim. Berkahi mereka berdua, bahagiakan mereka berdua, beri keselamatan kepada mereka berdua fid dunya wal akhirah. Dan umumnya ya Rahman ya Rahim, anugerahkan pula kepada kami semua yang hadir di sini kebahagiaan, keselamatan, keberkahan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.